Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kalau ada hal-hal tertentu yang menyinggung Pak Bambang Pacul, kemudian membuat dia oleng dan banting setir ikut langkah Jokowi, PDIP kelar. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Odi, salam NKRI. Masih terkait fenomena politik tanah air kita belakangan ini. Nampaknya belum henti juga kritikan dan cercaan dari pihak Partai PDIP, loyalisnya, pendukung Pak Ganjar terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Saya berpikir begini ya, kalau seandainya kritikan, cercaan, hujatan itu datangnya dari pihak pendukung Pak Anies Baswedan, itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena para pendukung Pak Anies Baswedan, para tokoh-tokoh politik yang kecondongannya ke Pak Anies Baswedan memang sudah beroposisi dari sononya. Anehnya, ketika kritikan barbar, cercaan, hujatan, bahkan hinaan itu datang dari para kader Partai Banteng dan loyalisnya dan pendukung Pak Ganjar, ini sesuatu yang menurut saya janggal sekali. Saya merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena Partai PDIP merupakan partai pengusung utama Presiden Jokowi. Nah, jadi saya pikir Partai PDIP ini mesti berpikir ulang strategi seperti apa yang akan digunakan memasuki pentas politik Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau PDIP sampai salah strategi, maka itu akan menjadi mimpi buruk bagi Partai PDIP sendiri. Nah, terkait narasi-narasi serangan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya, saya tertarik sekali dengan statementnya Pak Bambang Pacul. Ya, beliau katakan, jangan serang Pak Jokowi. Saya pernah ingatkan, jangan serang Pak Jokowi. Nah, mungkin Partai PDIP ini berpikir bahwa dengan membangun narasi-narasi negatif terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya, mengata-ngatai Presiden Jokowi dan keluarganya, bahwasanya Presiden Jokowi itu lupa diri, nggak tahu berterima kasih, ya. Padahal Pak Jokowi nggak bakalan jadi apa-apa juga tanpa Partai PDIP. Presiden Jokowi pengkhianat, Presiden Jokowi yang saat ini sudah tidak seperti yang dulu lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan membangun narasi-narasi negatif yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, kemudian itu akan membuat atau mempengaruhi pandangan rakyat bahwa Pak Jokowi memang sudah berubah, sudah bukan Presiden Jokowi yang dulu lagi. Presiden Jokowi memang sosok yang sangat tamak atau rakus akan kekuasaan dan sudah menghalalkan segala cara, memanfaatkan segala fasilitas negara untuk memuluskan syahwat kekuasaannya. Mungkin mereka berpikir, berharap seperti itu. Nyatanya tidak. Bahkan ada narasi-narasi yang lebih barbar, lebih ekstrim yang diutarakan oleh para loyalis Partai Banteng dan para pendukung
Pak Ganjar Pranowo. Saya berpikir ini mesti dikoreksi seperti yang dimaksud oleh Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul mengatakan, saya sudah pernah ingatkan, jangan serang Jokowi, dia orang baik, bahaya bila menyerang orang baik. Tetapi sepertinya orang-orang PDIP ini lebih memilih untuk mengikuti egonya, lebih memilih untuk mengikuti emosinya ketimbang berpikir rasional dan berpikir bijak. Sehingga mereka hingga saat ini masih terus membangun narasi-narasi negatif, mencerca, menghujat Presiden Jokowi dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo. Nah, belakangan ada yang sangat rame nih, di mana video pidatonya Mas Gibran Rakabuming Raka ini dipotong dan disebarluaskan ke sosmed. Dan ramai-ramai ditanggapi oleh para loyalis PDIP dan para pendukung Ganjar. Ya, saya jadi mempertanyakan, serendah itukah daya intelektual para loyalis PDIP, para pendukung Pak Ganjar Pranowo? Sampai-sampai tidak ketinggalan juga Nyai Dewi Tanjung. Waduh. Saya pikir Nyai Dewi Tanjung ini punya pemikiran yang lebih berkualitas, lebih berkelas, sehingga bisa lebih teliti bahwasanya ini video potongan, mesti dicari video utuhnya seperti apa narasi utuh pidato Mas Gibran Rakabuming Raka ini, baru kemudian kalau ada yang perlu ditanggapi maka tanggapilah. Tetapi Nyai Dewi Tanjung pun langsung terpengaruh dan memberi tanggapan terkait potongan video Mas Gibran Rakabuming Raka. Dalam video Mas Gibran Rakabuming Raka, beliau berpidato bahwa program makan gratis, susu gratis untuk anak-anak sudah diterapkan di 76 negara dan sudah dinikmati oleh kurang lebih 400 juta anak. Nyai Dewi Tanjung ini kalau bijak, dia mesti tahu bahwa program makan gratis ini belum diterapkan di negara kita. Iya kan? Ini sedang dikampanyekan oleh Mas Gibran, baru dikampanyekan, belum diterapkan. Tetapi langsung ditanggapi, masa sekelas wali kota Solo, cawapres lagi, nggak tahu jumlah penduduk Indonesia, bicaranya kemana, tanggapannya kemana. Iya kan? Ini belum diterapkan di negara kita, ya. Dan Mas Gibran Rakabuming Raka juga sudah secara jelas mengatakan bahwa ini sudah diterapkan di 76 negara dan sudah dinikmati oleh 400 sekian juta anak. Jadi kalau saya boleh sedikit memberi saran untuk para kader loyalis partai PDIP dan juga para pendukung Pak Ganjar Pranowo, cobalah tunjukkan satu sikap yang lebih dewasa, lebih elegan, lebih bijak, agar nggak malu-maluin amat gitu, ya kan? Nah, kembali ke statementnya Pak Bambang Pacul. Beliau pernah katakan, jangan serang Pak Jokowi, jangan serang orang baik, bahaya. Dan itu terbukti ketika para kader PDIP secara bergantian membangun narasi serangan, cercaan terhadap Presiden Jokowi. Tak kalah juga para loyalisnya, tak kalah juga para pendukung Pak Ganjar Pranowo membangun narasi-narasi yang begitu brutal, menyerang, mencerca, bahkan menghujat Presiden Jokowi dan keluarganya. Hasilnya apa? Elektabilitas PDIP anjlok, elektabilitas Pak Ganjar Pranowo pun anjlok. Belakangan mereka baru menyadari bahwasanya strategi yang mereka lakukan itu salah. Saya secara pribadi sudah pernah memaparkan pandangan yang menurut saya pandangan yang imbang,
bahwa antara Presiden Jokowi dan partai PDIP ini ada mutualisme, ya kan? Saling menguntungkan. Oke, PDIP mengusung Pak Jokowi jadi presiden. Di sisi lain, nama Presiden Jokowi menguntungkan partai PDIP. Berkat nama Presiden Jokowi, partai PDIP sudah menjadi partai berkuasa selama 2 periode berturut-turut. Tapi saya juga pernah katakan bahwa partai PDIP baru berada di posisi partai berkuasa, belum berada di posisi partai yang dicintai rakyat, sehingga mesti hati-hati. Nah, ini sepertinya luput dari pemikiran orang-orang PDIP ini, sehingga hasilnya PDIP secara politik semakin merugi saat ini. Kalau bisa, sekali-sekali dengarkanlah arahan Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul ini menurut saya seorang ahli strategi politik ulung yang masih dimiliki oleh PDIP saat ini. Sehingga menurut saya Pak Bambang Pacul ini mesti didengerin, mesti disayangi dan dijaga baik-baik. Kalau sampai ada hal tertentu yang menyinggung Pak Bambang Pacul ini dan kemudian itu membuat dia tersinggung, buat dia oleng, kemudian banting setir ikut arah langkah Presiden Jokowi, PDIP kelar. Saya rasa seperti itu. Kalau Pak Bambang Pacul ini tidak disayangi, tidak dijaga baik-baik oleh PDIP, kalau ada hal-hal tertentu yang menyinggung Pak Bambang Pacul, kemudian membuat dia oleng dan banting setir ikut langkah Jokowi, PDIP kelar. Saya yakin sekali. Nah, maka partai PDIP, sayangilah Pak Bambang Pacul. Dijaga baik-baik Pak Bambang Pacul. Dan kalau bisa sekali-sekali dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Pak Bambang Pacul. Menurut saya arahan Pak Bambang Pacul adalah arahan yang sangat baik bagi partai PDIP. Maksudnya apa? Agar supaya partai PDIP memiliki daya saing yang cukup di pesta demokrasi, di pentas politik pemilu Pilpres 2024. Tetapi kalau orang seperti Pak Bambang Pacul ini tidak disayangi, tidak dijaga, tidak didengerin omongannya, dan ketika dia oleng, balik haluan, kelarlah PDIP. Banteng akan patah tanduknya, dan PDIP akan tenggelam hingga sampai kapan akan bangkit kembali. Oke, saya kira begitu. Basa-basi, ya kan? Saya senang berbahasa-basi. Tapi saya berharap basa-basi ini berguna, memberikan pandangan buat para elit politik agar sama-sama bisa berpikir cerdas bagaimana menciptakan satu situasi politik yang damai agar pesta demokrasi kita betul-betul menjadi ajang persatuan Indonesia, ajang di mana rakyat bereuforia dan sama-sama berlomba-lomba untuk memenangkan capres-cawapres yang dijagokannya. Saya kira seperti itu. Saya Kristianto Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.